Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KBCast, Kabar Bengkulu Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu praktisi dari dunia kesehatan. Kita beri aplaus dulu untuk Dokter Jiwa Adiguna. Oke, gimana kabar Dok? Sehat? Alhamdulillah Sehat. Ya. Oke. Di sini sahabat kabar kita kedatangan Dokter Jiwa Zaki Adiguna, salah satu tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Sebelat ya? Sebelat ya, oke Sebelat. Nah di sini kita akan tanya-tanya lebih lengkapnya, tapi sebelum itu kita tanya dulu riwayatnya seperti apa nih perjalanannya bisa menjadi dokter seperti ini. Nah oke, Pak Dokter Jiwa bisa diceritakan Pak Dokter ini lahirnya di mana sih? Oke, silakan. Jadi terima kasih Om. Jadi kalau untuk histori ya, Iya story. saya lahir di Pasar Ipuh. Pasar Ipuh ya? Oh Iya, Pasar Ipuh. Pasar Ipuh 17 Maret 1994. Lahir di Pasar Ipuh. Untuk pendidikan saya SD di SD Tanjung Harapan. SD Tanjung Harapan di Ipuh juga ya? Di Ipuh ya. Nah itu SD di Tanjung Harapan nggak lama sih. Sampai kelas 2. Habis itu saya SD di Medan Jaya. Medan Jaya. Nah, Sambung ya. terus SMP saya di SMP Ipuh. SMP Ipuh ya. Terus untuk SMA saya di SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Negeri 1 Kota Bengkulu ya. Nah, kalau untuk pendidikan kuliah, saya kuliahnya di Jakarta di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Trisakti, oke. Gitu. Dan saya pernah dengar juga bahwasannya Dokter Jiwa ini ketua atau wakil BEM ya? Jadi Nah, di sana. di sana saya sebagai wakil presiden. Wakil presiden ya? Di Ya, Trisakti jadi ya. wakil presiden itu wakil presiden untuk seluruh fakultas. Seluruh fakultas Ya, ya. bukan hanya Oh, iya. kedokteran saja sih. Oh, jadi salah satu wakil presiden di seluruh fakultas yang ada di Trisakti ya. Iya. Nah, yang kita tanyakan lagi Pak Dokter Jiwa, apa sih yang membuat motivasi Jiwa terjun ke dunia kesehatan ini menjadi seorang dokter? Apa sih? Ya. Jadi gini Om, kalau untuk kita flashback ya, mungkin kalau mengingat masa kecil, Iya. setiap orang tua saya tanya, nak menjadi apa nanti? Nah, dengan bahasa celonya, dokter mah. Seperti itu ya. Iya, jadi Iya, dokter mah. Jadi, tapi saya flashback merenung kan sekarang itu kayak mungkin dulu kayak nggak mungkin. Mungkin jadi dokter Nggak gitu. mungkin bisa jadi dokter gitu. Betul. Jadi saya bisa jadi dokter sekarang bukan karena diri saya sendiri, tapi saya mungkin ada sosok orang tua yang sangat hebat. Iya. Ya kalau nggak karena ikhtiar mereka, Betul. doa mereka, Betul. mungkin saya nggak bisa mengenyam pendidikan dokter. Betul. Karena kalau flashback beberapa 10-15 tahun lalu kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi saya bersyukur punya orang tua yang kuat, yang hebat, Betul. yang bisa menyekolahkan saya sampai ke kedokteran. Jadi orang tua itu sebagai inspirasi terbesar dalam karir Dokter Jiwa ya. Iya. Dan ditambah lagi kalau kita bicara tentang dunia medis, saat ini kita lagi menghadapi ya bukan di masa lagi, emang kita dihadapi ya dengan pandemi ini. Tugas dokter dunia kesehatan khususnya kan berat. Apa aja sih keluh kesahnya selaku dokter jiwa ini menghadapi kondisi COVID ini, baik di lapangan ataupun di tempat kerja? Oke, jadi untuk masalah sekarang suasana pandemi sekarang kan kita ibaratnya harus beradaptasi. Betul. Nah, itu beradaptasi atau istilahnya sebagai new normal. New normal ya. Jadi kebiasaan baru ini kan tantangan kita Ya. secara medis. Nah, untuk tantangan saya sebagai dokter itu yang pertama biasanya kita kan kalau praktek atau di tempat pekerjaan
itu sekarang udah harus ketat untuk alat pelindung dirinya, ya kan? APD-nya harus lengkap. Terus sekarang itu harus sama pasien juga harus kita tanyanya harus agak apa ya, sesuai protokol kesehatannya gitu loh. Kalau prokesnya lebih diprioritaskan ya. Diprioritaskan. Jadi tantangannya kita itu kayaknya sekarang itu masyarakat kita itu masih merasa COVID itu sebuah aib. Betul. Jadi mereka itu banyak menutupi gitu. Tidak berbicara dengan jujur ya. Iya, nggak ada jujur. Jadi kan kasihan tenaga medisnya. Betul. Kalau memang mereka nggak terbuka, terus juga kasihan sama pasiennya, Om. Jadi Betul. kita kan kalau memang mereka tidak terbuka, tidak jujur gitu kan, kita juga kebingungan gitu seperti itu. Jadi informasinya juga simpang siur jadi. Iya, gitu seperti itu. Dan kalaupun misalnya dalam perjalanan di sini kan sudah ada kegiatan di COVID ini, pandemi ini, vaksinasi 1, 2, hal-hal apa aja sih? Jadi sekarang kan kita untuk percepatan vaksinasi ya, percepatan vaksinasi untuk mengejar suatu namanya itu herd immunity ya. Herd immunity Ya, kekebalan kelompok. Jadi harus dikejar dengan vaksinasi. Jadi sekarang itu kan vaksinasi itu banyak ya, artian banyak mereknya, Om. Banyak, iya, betul. Merek, ada yang sudah sampai kita itu, pertama ada Sinovac, Betul. Moderna, terus AstraZeneca, sudah ada Pfizer. Nah, jadi sekarang itu tantangannya seperti ini. Orang-orang itu sekarang banyak pemilih, saya maunya vaksin Moderna gitu. Jadi secara prinsipnya vaksin itu kan jangan memilih mereknya, Betul. tetapi lihatlah tujuannya. Tujuannya betul. Ya kan, tujuannya itu ialah untuk membentuk antibodi. Nah, jadi sekarang itu paling kita mengkampanyekan pertama ayo vaksin. Iya, betul. Yang kedua mengkampanyekan jangan memilih-milih merek vaksin. Itu ya. Jadi semua vaksin itu sama, itu untuk perlindungan, ya kan? Jadi mereka itu mungkin banyak dapat WhatsApp group gitu kan, katanya vaksin ini lebih bagus, vaksin itu kurang bagus. Betul. Tapi kan prinsip kita kan untuk untuk membentuk imunitas tubuh kita seperti itu. Ditambah lagi mungkin dokter jiwa juga buka praktek di rumah ya. Iya, saya buka praktek di rumah. Kalau pasien-pasien di saat pandemi ini, pasien-pasien seperti apa sih yang datang ke tempat praktek Pak Dokter Jiwa? Kalau tempat praktek untuk sekarang ya, sekarang kan lagi masa yang pandemi ya, paling ya mereka itu ya mengarah ke pandemi sekarang gitu loh. Keluhannya seperti itu ya. Keluhannya seperti sekarang, cuman mereka itu ya takut untuk diperiksa gitu loh. Tapi saya tetap edukasi gitu. Betul. Lebih baik kita periksa aja nggak apa-apa gitu loh. Jadi istilahnya sahabat kabar, itulah lika-liku perjalanan sosok dokter jiwa dalam awalnya tadi, dan tuh ditambah dengan konteks pasien di saat pandemi, atau ditambah lagi memang dunia kesehatan ini kan, jadi secara nggak langsung bukan hanya di dunia kesehatan ya, baik TNI, Polri, mereka nih bombardir, harus dibombardir kampanye ayo vaksin seperti itu kan. Karena sahabat kabar juga jangan ragu-ragu lagi, vaksin ini udah halal loh, sudah ada di MUI ya seperti itu kan. Jadi kita sama-sama kita vaksin. Bagi sahabat kabar nih yang belum vaksin, yuk kita sama-sama kita vaksin. Ditambah lagi nih Pak Dokter Jiwa, yang harapan Pak Dokter Jiwa khususnya terkait tentang bagaimana agar COVID ini bisa diminimalis. Harapannya kepada stakeholder khusus pemerintah ya, baik kabupaten maupun provinsi, apa sih yang perlu diprioritaskan di dunia kesehatan ini untuk biar edukasi ke masyarakat itu pas seperti apa? Ya, kalau untuk masalah itu yang pertama yang saya lihat itu harus lebih ketat lagi ya, masalah prokesnya itu ya. Prokes ya. Nah, prokesnya itu harus lebih ketat, seperti memakai masker. Terus untuk memakai masker sekarang kan sudah ada peraturannya, memakai masker 2 lapis ya. Sampai masker medis pertama, terus di masker kain. Nah, terus menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun.
terus menjauhi kerumunan, terus ya nggak lupa juga kita yang terakhir itu berdoa, ya kan, berdoa ya kita harus tetap berdoa supaya kita dilindungi. Berarti Itu 5M+1D. iya 5M+1D seperti itu Om. Jadi. Terus yang kedua saya mungkin untuk pemerintah harus percepatan vaksinasi ini harus dikebut Om. Dikebut ya? Iya, karena harus dikebut karena beberapa provinsi, salah satunya di DKI ya. Di DKI itu untuk percepatan vaksinnya sudah mencapai 70% dari total populasi. Betul. Nah, kita ini secara global itu baru sekitar nggak nyampe 10%. Oh iya ya. 10% vaksinasi kita secara itu ya, secara nasional ya. Nasional ya. Nah, untuk mencapai kekebalan kelompok itu kita harus mencapai minimal 70% populasi yang ada di Indonesia. Sedangkan kita baru 10%. Jadi masih jauh mengejar. Jadi kita harus kejar supaya kenapa? Untuk meminimalisir selain kita protokol kesehatan, betul. juga ya percepatan vaksin. Cuman itulah untuk ikhtiar kita seperti itu. Jadi sahabat kabar, itulah harapan kita semua, baik dari dunia kesehatan, Pak Dokter Jiwa, dari kami juga dari sahabat kabar Bengkulu, berharap mudah-mudahan prosesi vaksin ini berjalan dengan cepat ya. Iya. Karena target seperti itu ya Pak Dokter ya. Ditambah lagi himbauan dari kami seluruh sahabat kabar yang kita kedepankan protokol kesehatan 5M+1D tadi, khususnya berdoa seperti itu dan jaga imunitas tubuh ya Pak Dokter ya. Nah, Pak Dokter, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak kepada seluruh sahabat kabar terkait protokol kesehatan harus seperti apa? Silakan. Jadi untuk semua sahabat kabar ya, kabar Bengkulu, mungkin untuk statement closing gitu ya, atau pernyataan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, tetap disiplin protokol kesehatan 5M1D itu ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus menjauhi kerumunan, terus untuk mobilitas kita juga dikurangi, terus terakhir jangan lupa kita harus berdoa. Terus yang kedua itu ayo vaksin ya, prinsipnya nggak boleh memilih-milih vaksin, semua vaksin itu sama. Terus kalau untuk efek vaksin itu adalah suatu efek yang wajar kalau setelah vaksin. Jadi inilah 2 poin ikhtiar kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini supaya pandemi ini bisa berakhir. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Dokter Jiwa. Jadi sahabat kabar, hari ini kita tuntaskan dulu perbincangan kita yang singkat dengan Dokter Jiwa. Mudah-mudahan kita dapat ilmunya hari ini seperti apa sih untuk protokol kesehatan. Jadi kita sudahi dulu perbincangan kita yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.